Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-7 membahas mengenai materi kelima yang berjudul Muhkam dan Mutasyabihat. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mutiara Yulianda dari Prodi Tadris Bahasa Inggris 1C. Dan saya Sonia Nopalisa dengan NIM 20551069. Baiklah, teman-teman sekalian, apa itu muhkam dan mutasyabihat? Muhkam berasal dari kata ihkam yang secara bahasa berarti kekukuhan, kesempurnaan, kesamaan, dan pencegahan. Akan tetapi, semua pengertian itu kembali pada arti dasarnya, yaitu pencegahan. Seperti pada kalimat ahkam al-amal, yang berarti dia menyempurnakan suatu hal dan mencegahnya dari kerusakan. Syadali 1993-1999. Sedangkan kata mutasyabihat berasal dari kata tasyabu. Secara etimologis berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua kata. Syadali 1993-1999. Seperti dalam ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata tersebut, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir, yang artinya Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Quran Surah Hud ayat 1. Kemudian ayat kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan. Quran Surah Az-Zumar ayat 23, yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulangan. Quran Surah Al-Zumar ayat 23. Kedua ayat tersebut terkesan menimbulkan pemahaman yang berbeda. Maka Ibnu Habib An-Naisaburi berpendapat bahwa Al-Quran seluruhnya muhkam berdasarkan ayat pertama, dan Al-Quran seluruhnya mutasyabihat berdasarkan ayat kedua. Menurutnya, ayat pertama adalah muhkamnya Al-Quran, yaitu kesempurnaannya dan tidak adanya pertentangan antara ayat-ayat yang lain. Sedangkan maksud mutasyabihat pada ayat kedua adalah menjelaskan segi kesamaan ayat-ayat Al-Quran dalam kebenaran, kebaikan, dan mukjizat. Yang kedua, sebab-sebab adanya ayat muhkam dan mutasyabihat di dalam Al-Quran. Kesamaan lafal mufrad dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesamaan lafal mufrad gharib atau asing. Contoh, lafal dalam ayat 31 surah Abasa. Kata aban jarang terdapat di dalam Al-Quran sehingga disebut asing. Yang kedua, kesamaan lafal mufrad yang bermakna ganda. Kata al-yamin bisa bermakna tangan kanan, keleluasaan, ataupun sumpah. Lalu selanjutnya, kesamaran pada makna ayat, seperti dalam ayat-ayat yang menerangkan sifat Allah, seperti sifat Rahman dan Rahimnya, atau sifat kuadrat dan idaratnya, maupun sifat-sifat yang lain. Dan seperti makna dari ihwal hari kiamat, kenikmatan surga, siksa kubur, dan sebagainya. Manusia bisa mengerti arti dari maksud ayat tersebut, sedangkan mereka tidak pernah melihatnya. Yang ketiga, hikmah adanya ayat muhkam dan mutasyabihat.
Yang pertama, untuk memperlihatkan kelemahan akal dari manusia. Yang kedua, teguran bagi orang-orang yang mengotak-atik ayat mutasyabihat. Yang ketiga, untuk membuktikan kelemahan serta kebodohan dari umat manusia. Yang keempat, untuk memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran, bahwa kitab Al-Quran itu bukanlah buatan manusia biasa, melainkan wahyu atau ciptaan dari Allah. Yang terakhir, untuk mendorong kegiatan mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Itulah tadi penjelasan tentang muhkam dan mutasyabihat. Kesimpulannya, muhkam merupakan ayat yang jelas atau rajin maknanya. Sedangkan mutasyabihat adalah ayat yang telah berdiri sendiri dan memerlukan keterangan tertentu. Mutasyabihat sebagai lawan dari kata muhkam yaitu ayat Al-Quran yang mengandung kesamaran dan kepelikan dalam memahaminya. Allah menurunkan ayat mutasyabihat untuk menunjukkan kebesarannya kepada manusia, untuk berpikir dan mengungkap kerahasiaannya. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.